Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang suatu kebijakan ekonomi pemerintah. Suatu penawaran permintaan serta keseimbangan harga yang berada di pasar merupakan salah satu ruang lingkup ekonomi mikro. Kegiatan ekonomi sebuah negara dapat dipandang dari ekonomi mikro dan ekonomi makro. Untuk itu, kita perlu tahu apa itu ekonomi mikro dan ekonomi makro, agar kita dapat memahami kebijakan apa yang dapat diambil oleh pemerintah dalam menyelesaikan masalah baik secara mikro maupun makro. Yang pertama, kita membahas tentang pengertian ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Menurut Profesor Paul Anthony Samuelson mengemukakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang individu dan juga masyarakat yang membuat pilihan dengan memanfaatkan sumber daya yang sangat terbatas dan mengupayakan sumber daya tersebut dengan berbagai cara agar bisa menghasilkan barang dan jasa, kemudian mendistribusikannya kepada konsumen untuk dikonsumsi, baik digunakan pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Ilmu ekonomi tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar melahirkan ekonomi adalah yang pertama, kelangkaan, dan yang kedua, pilihan. Untuk itu, ilmu ekonomi mencakup segala perilaku manusia dalam hubungannya dengan memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam, baik perilaku sebagai produsen maupun perilaku sebagai konsumen. Teori dalam ilmu ekonomi dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada ekonomi mikro, dan yang kedua, ada ekonomi makro. Ekonomi mikro sendiri membahas tentang permasalahan bersifat faksial atau bagian kecil dari kegiatan perekonomian. Sedangkan ekonomi makro membahas tentang permasalahan ekonomi yang bersifat global atau menyeluruh. Bisa kita simpulkan bahwa ekonomi mikro merupakan ilmu yang mempelajari aktivitas-aktivitas perekonomian yang bersifat bagian kecil yang mempusatkan perhatiannya pada masalah bagaimana konsumen akan mengalokasikan pendapatnya yang terbatas terhadap berbagai macam barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memperoleh kepuasan maksimum. Aktivitas unit-unit yang dikaji dalam ekonomi mikro yaitu diantaranya ada yang pertama, mempelajari bagaimana perilaku seseorang sebagai konsumen, sebagai pemilik sumber daya ekonomi, dan sebagai produsen. Yang kedua, mempelajari bagaimana arus perputaran barang dan jasa mulai dari produsen sampai pada konsumen. Yang ketiga, mempelajari bagaimana harga-harga barang dan jasa dapat terbentuk. Yang keempat, mempelajari bagaimana produsen dalam menentukan tingkat produksi agar mencapai keuntungan yang maksimum. Dan yang terakhir, mempelajari bagaimana konsumen atau rumah tangga dalam mengalokasikan pendapatnya yang sangat terbatas. Barang dan jasa juga dibutuhkan sehingga tercapai kepuasan maksimum. Ekonomi mikro menganggap bahwa faktor produksi seperti alam, tenaga kerja, modal, dan usaha yang dimiliki oleh masyarakat yang terbatas. Sedangkan keinginan manusia itu tanpa batas. Nah, terdapat 3 masalah pokok dalam ekonomi modern, yaitu yang pertama ada what, yang artinya apa dan berapa banyak barang dan jasa yang dapat diproduksi. Yang kedua ada how, yang artinya bagaimana cara memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan. Dan yang ketiga ada for whom, yang artinya untuk siapa barang dan jasa yang diproduksikan tersebut. Secara ringkas, ruang lingkup ekonomi mikro di dalam ilmu ekonomi mikro meliputi hal-hal yang pertama ada permintaan dan penawaran keseimbangan harga pasar. Yang kedua ada elastisitas permintaan dan penawaran. Yang ketiga ada teori pelaku konsumen. Yang keempat, teori produksi, biaya produksi, penerimaan produsen, dan laba. Yang kelima, pasar persaingan sempurna. Yang keenam ada pasar monopoli. Yang ketujuh, pasar oligopoli. Yang kedelapan, pasar persaingan monopolistik. Yang kesembilan, permintaan akan input. Dan yang terakhir, yang kesepuluh, mekanisme harga dan distribusi pendapatan. Nah, selanjutnya kita masuk pada ekonomi makro.
Ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Dengan demikian, hubungan kausal yang dipelajari pada ekonomi makro pada intinya adalah hubungan antara variabel ekonomi agregatif seperti tingkat pendapatan nasional, tingkat kesempatan kerja, dan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Secara matematis, hubungan fungsional antar variabel secara matematis tersebut dapat dirumuskan sebagai yang pertama, Y sama dengan C plus I, di mana Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi, dan I adalah investasi. Dan rumus yang kedua yaitu Y sama dengan C plus S, di mana Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi, dan S adalah tabungan. Oleh karena itu, dengan mempelajari ekonomi mikro, kita akan jauh lebih mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam suatu perekonomian. Ekonomi makro juga mengkaji tentang 1. Pentingnya segi permintaan dalam menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian. Yang kedua, pentingnya kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mewujudkan kegiatan prestasi ekonomi pada tingkat yang dikehendaki. Secara ringkas, ruang lingkup ekonomi makro yaitu yang pertama, ada perhitungan pendapatan nasional. Yang kedua, keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian dua sektor. Yang ketiga, keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor. Yang keempat, kebijakan fiskal dan sistem perpajakan. Yang kelima, uang bank dan penciptaan uang. Yang keenam, kebijakan moneter dan uang yang beredar. Yang ketujuh, pasar uang dan pasar ketenaga kerjaan. Yang kedelapan, teori inflasi. Yang kesembilan, perdagangan luar negeri, nilai valuta, dan neraca pembayaran. Yang kesepuluh, perdagangan luar negeri dan tingkat keuangan pendapatan nasional. Dan yang terakhir, yang ke-11, ada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, ada masalah yang dihadapi pemerintah dalam bidang ekonomi. Yang pertama ada masalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berarti kegiatan perkembangan perekonomian untuk menyediakan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Hal ini merupakan masalah dalam jangka panjang, bisa dari 5 tahun atau bahkan sampai 10 tahun. Oleh karena itu, kita harus menciptakan keserasian untuk keseimbangan antara pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas produksi, dan ketersediaannya dana untuk investasi. Yang kedua, ada masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Yang ketiga ada masalah pengangguran dan inflasi. Dan yang terakhir ada masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Untuk bentuk kebijakan ekonomi makro, perlu kita ketahui bahwa bentuk-bentuk kebijakan ekonomi makro ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kebijakan fiskal. Dalam mempengaruhi pengeluaran agregat atau jalannya perekonomian suatu negara, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal melalui langkah-langkah untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran suatu negara. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan pertama dari ekonomi makro adalah kebijakan moneter. Kebijakan ini juga menjadi pembeda antara ekonomi makro dan mikro. Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral negara. Yang ketiga yaitu kebijakan segi penawaran. Kebijakan terakhir dalam ekonomi makro adalah kebijakan segi penawaran yang lebih menekankan pada keseimbangan neraca keuangan negara atau perusahaan. Sedikit motivasi dari saya, jangan menyerah, menderitalah sekarang dan hiduplah sebagai juara nantinya. Majulah tanpa menyingkirkan orang lain, naiklah tanpa menjatuhkan orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.